Pernah nggak ya mendengar istilah sakit amandel? Kalau bahasa medisnya ini tonsilitis. Ya mungkin ada yang pernah, ada yang tidak ya. Gimana nih kalau sebutan tonsilitis kronis dan tonsilitis akut? Nah, apakah asing atau ada yang sudah tahu? Coba di komen. Ya siapa nih yang masih kecilnya? Ya saya mau tanya lagi, yang waktu kecilnya, masih kecilnya itu nggak pernah sama sekali sakit amandel. Nah kalau ada ya ini hebat sekali ya, coba komentar. Ya dulu waktu kecilnya pernah nggak sakit amandel, ataupun yang sudah pernah. Ya nggak apa-apa juga kalau mau cerita dulu waktu kecil sakit amandel gimana ya. Atau ditakut-takuti, nanti nggak boleh makan ini, nanti sakitnya kumat. Nggak boleh makan ini, minum es, nanti sakitnya kumat. Gitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang radang amandel ataupun tonsilitis ini umumnya dialami oleh anak-anak. Ya umumnya usia 5 sampai 7 tahun. Ya, ini sering sekali ya ketemu anak-anak ya demam, sekali dilihat tenggorokannya amandelnya bengkak ya, kanan, kiri ataupun salah satu sisi. Nah, gejala yang tampak dari amandel ini ya, amandelnya ataupun tonsilnya itu merah ya, meradang, membengkak. Nah, penyebab tonsilitis apa nih dok atau amandel? Jadi amandel ataupun tonsil ini merupakan ya organ sebenarnya ya, organ kecil ya, tugasnya sebagai pertahanan tubuh ya ataupun sistem imun ya di tenggorokan. Nah, tugasnya dia ya menghalau lah ya benda-benda ataupun zat asing ya untuk masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau seandainya kerjanya berlebihan ya, kemudian ini juga rentan mengalami infeksi ya akibat virus, bakteri ya. Kemudian akhirnya mengalamilah dia peradangan. Nah, jadi infeksi amandel ini akan bengkak, menimbulkan rasa sakit, menelan, ya nyeri menelan, kemudian demam ya, biasanya demam juga. Radang amandel ya kalau seandainya berlangsungnya sebentar ini disebut dengan akut ya, ataupun tonsilitis akut. Ya ini biasanya sembuh dalam beberapa hari ya, ataupun bisa dengan bantuan medis juga, tapi sembuhnya beberapa hari. Tapi kalau seandainya kronis ya peradangannya berlangsungnya lebih lama ya. Kalau akut ini kurang dari 10 hari, kalau kronis itu lebih dari 10 hari bahkan sampai 2 mingguan. Nah, kemudian ya tonsilitis kronis ya ini lebih lama, dia lebih sering kambuh dalam waktu misalkan 1 tahun bisa kambuh-kambuhan ya. Kemudian ya ini juga bisa dialami oleh orang dewasa dan juga remaja. Radang amandel ya ataupun tonsilitis yang berlangsung lama dan berulang ini biasanya ada faktor yang menyebabkannya. Yang pertama ini infeksi bakteri yang sudah kebal terhadap antibiotik ya, karena pengobatan antibiotik untuk amandel ini nggak tuntas. Nggak tuntasnya gimana dok? Misalkan baru 2 hari minum obat, ya rasa sembuh nggak minum lagi, ini resiko ya kebal ya nanti. Yang kedua ini sistem imun lemah, jadi tidak bisa menghalau infeksi bakteri ataupun virus dari amandel tadi. Nah kemudian ya kebiasaan yang tidak sehat, ya misalkan merokok ya orang dewasa, kemudian sering nggak bersihkan mulutnya, kurang menjaga kesehatan gigi mulutnya ya, perlunya sikat gigi ya, perlunya ke dokter gigi ya untuk melihat kesehatan, menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah kemudian apa nih dok yang membedakan antara tonsilitis akut dan tonsilitis kronis? Sudah saya sebutkan tadi ya. Kalau tonsilitis kronis itu gejalanya berlangsung lebih dari 10 hari ataupun 2 mingguan ya. Nah kalau seandainya akut ya kurang dari 10 hari. Nah, penderita tonsilitis kronis umumnya mengalami gejala lebih serius ya dibandingkan dengan radang amandel akut. Ya gejalanya lebih ringan kalau yang akut ya, kalau yang kronis itu biasanya berat ya. Misalkan sampai susah bicara, menelan sakit, ya makan gak enak, minum gak enak, demam ya seperti itu. Peradangan amandel yang sering kambuh ya bisa menyebabkan terbentuknya batu amandel, yaitu ya putih-putih, ini terbentuk dari kumpulan sel-sel kulit mati, kotor-kotoran sisa makanan, penumpukan bakteri ya, adalah batu amandel ini ya. Ini nanti kalau ada batu amandel napasnya jadi nggak sedap atau kurang nyaman ya. Jadi kalau orang
bau mulut, napasnya nggak sedap, siapa tahu ada batu amandel. Selain itu ada gejala lain ya amandel ataupun tonsilitis kronis, ya tentu pembengkakan amandel tadi. Ya ini bisa juga radang tenggorokan, disertai radang tenggorokan ataupun disebut tonsilofaringitis ya. Kemudian ada benjolan ya di leher, kalau diraba ini bisa bengkak ya. Coba raba leher kalian ataupun leher ya anaknya, siapa tahu memang sedang bengkak. Nah, ini ya itu amandelnya sedang bengkak. Nah, kemudian nyeri pada rahang bisa, nyeri pada leher bisa, nyeri pada telinga juga bisa ikut sakit ya, karena pembengkakan kelenjar getah bening tadi. Nah, kesulitan membuka mulut, yang buka mulut gak bisa sampai pol. Nah, kalau seandainya demam di rumah anaknya, perhatikan ya amandel ataupun tonsilnya, suruh buka. Kalau seandainya bengkak, ya itu radang. Ya, ini gambaran normal ya, tonsil normal. Nah, ini kemudian gambaran tonsil yang bengkak ya, ataupun yang tonsilitis. Nah, kemudian lihat anaknya menengkur enggak ataupun ngorok enggak saat tidur. Ya, suaranya hilang enggak ataupun hampir hilang, suaranya serak ataupun parau. Ya, ini menjadi salah satu tanda. Kemudian demam yang sering berulang. Ya, biasanya seperti itu. Kemudian kalau amandel ini ya diobatnya nggak sampai tuntas ataupun amandel kronis ini bisa menimbulkan komplikasi ya. Lama-lama bisa menimbulkan komplikasi ya, misalkan rasa mengganjal di tenggorokan, ya perih, ya nyeri pada tenggorokan, gangguan bernapas bisa, ya bisa sangat terasa ya ketika tidur, bisa menengkur, susah bernapas, sampai sleep apnea ya, tiba-tiba napasnya berhenti, kemudian lanjut lagi, tidurnya jadi terbangun-bangun. Kemudian infeksi tadi bisa ke jaringan lain ya di sekitar amandel. Kemudian bisa abses ya, abses di peritonsilnya. Nah, kemudian ini juga bisa menyebabkan ya demam rematik ya, radang ginjal, ya pembentukan kantung tadi ya, kantung nanah yang saya bilang peritonsil tadi itu bisa ya. Ya abses namanya, abses peritonsil. Nah, kalau seandainya gejala tonsilitis kronis ini dialami, ya itu jangan dibiarkan ya, langsung konsultasi ke dokter ataupun mau ke spesialis THT juga bisa ya, ya untuk pengobatan lebih lanjut ataupun sampai tuntas. Jadi jangan dibiarkan. Ya intinya kalau mengalami gejala tadi, coba lihat tenggorokannya, amandelnya, tonsilnya bengkak atau tidak, radang atau tidak. Ya itu gimana cara membedakannya, Dok? Ya dia ukurannya nambah besar ya dibandingkan dengan yang normal. Ya ini udah ada gambarnya ya, bisa dilihat ukuran yang normal dan ukuran yang tidak normal. Dok, gimana cara mengobati tonsilitis ini? Ya intinya kalau tonsilitis ini tujuannya yang menghilangkan peradangan ya. Kalau disebabkan oleh bakteri ya kita bunuh bakterinya, kita hilangkan bakterinya, sistem imunnya kita naikkan ya, kekebalan tubuhnya kita naikkan. Ya itu supaya apa? Cepat sembuh. Kemudian dilihat penyebab radang amandel ini sebabnya apa? Bakteri, misalkan bakteri tadi kita kasih antibiotik ya. Tapi antibiotik ini jangan sembarangan dikonsumsi karena takutnya nanti resisten ya, kebal. Nah, kalau seandainya demam ataupun nyeri bisa minum paracetamol ataupun ibuprofen ya. Kalau paracetamol ya 3 kali 1 tablet dosis dewasa, ibuprofen ya 3 kali 400 dosis dewasa. Dok, kalau anak-anak gimana? Ya anak-anak gampangnya seperti ini ya. Kalau pemberian paracetamol ya 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Kalau seandainya beratnya 10 kilo jadi berapa, Dok? Ya kita kasih ya 100 mg ya sampai 150 mg ya. 1 sendok teh itu ataupun 1 sendok 5 ml cukup. Ya intinya dikali 10 ya ataupun dikali 15 berat badannya. Nah, kemudian ada kondisi tertentu ya. Pernah kan dengar ya, amandelnya ini harus dioperasi. Ya amandelnya ini harus diangkat. Wah, langsung ya kaget, langsung panik gitu ya. Ya memang ada kondisi tertentu yang disarankan ya amandelnya itu diangkat ataupun dioperasi. Nah, itu ada kriterianya ya. Perlu diingat, itu pertama tuh radang amandel itu berulang ya, bisa sampai 5 lebih ya dalam waktu 1 tahun, intinya lebih sering. Yang kedua, radang amandel terus menerus ya, ini menghambat aktivitas sehari-hari, misalkan kalau anak-anak tuh belajar, menyulitkan dia bicara, menyulitkan dia makan, menyulitkan dia tidur ya, tidurnya sering berdengkur, makanya nggak mau, ini bisa menghambat pertumbuhan perkembangannya.
Ya, kemudian pada dewasa itu menghambat aktivitas sehari-hari pekerjaan, yaitu ya sebaiknya diangkat juga ya. Ataupun misalkan demam berulang, kambuh berulang dalam 1 tahun 5 kali, ya itu sebaiknya diangkat. Kemudian ya, pengobatan antibiotik ini kurang ampuh. Ya artinya apa? Ya artinya susah sembuhnya, menyembuhkan peradangan tadi ya, tapi pembengkakan pada amandel. Nah, yang terakhir menimbulkan komplikasi yang tadi ya, gangguan tidur, ya infeksi ke daerah lain, ya amandelnya misalkan jadi rusak, ada abses dan sebagainya, ya ini perlu ya dilakukan tindakan. Oke ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau suka, silakan di subscribe channel ini, di like, di share. Nah, biasanya dulu kalau sakit amandel, ya ini disuruh minum apa? Nah, pasti ada ya. Saya dulu masih kecil sakit amandel, ya mah minum ini biar cepat sembuh, ya jangan makan es nanti amandelnya kumat. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya sakit amandel ini kumatnya karena apa? Kalau sudah nyimak pasti tahu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.